Selamat pagi saudara-saudara, selamat beribadah pada pagi hari ini, di mana hari ini adalah harinya Tuhan. Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk memuji, meninggikan Dia. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bawakan pujian Yesus padamu ku berseru. Dalam hidupku, tolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus kau kemenanganku. Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Gunung batuku dan pertahananku, Yesus kau kemenanganku. Terima kasih Tuhan Yesus atas pagi hari ini Bapa.
di mana pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali berkumpul Tuhan untuk memuji menyembah nama Engkau Tuhan, Allah kami yang kudus, Allah kami yang agung, Allah kami yang mulia Tuhan. Tunggu Tuhan, biarlah Tuhan hati kami Engkau siapkan Bapa, untuk kami Tuhan boleh menyembah Engkau, meninggikan, memuji Engkau Bapa. Terpujilah namamu Yesus Tuhan, biarlah Engkau urapi Tuhan hati kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, atas jemaat-Mu Tuhan, satu demi satu Tuhan, Engkau lawat kami semua Bapa, sehingga kami boleh menikmati hadirat Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya ke dalam namamu Yesus. Haleluya, amin. Saudara, kita akan sambung lagi dengan pujian Oleh Darah Anak Domba. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sambung dengan pujian Oleh Kuasa Darahnya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian tunaikan
akan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia.
Terpujilah namamu Yesus, sungguh Tuhan Kau Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang kusembah adalah Allah yang hidup Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kami sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau Bapa. Biarlah hati kami adalah hati milik Engkau Bapa. Tuhan, bawa hati kami senantiasa ke dalam hadirat-Mu yang kudus Bapa. Biarlah kami mempunyai hati yang bijaksana Tuhan di dalam menjalankan kehidupan ini Tuhan. Pimpin Tuhan setiap langkah hidup kami Tuhan, setiap jalan-jalan yang kami lalui Tuhan, ada perlindungan daripada Engkau Tuhan. Tuhan, Kau jamah umat-Mu Tuhan pada pagi hari ini, satu demi satu Tuhan Kau lawat hati kami Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang dalam kelemahan Kau berikan kekuatan, yang dalam kekurangan Kau beri kecukupan Tuhan. Karena Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa atas tubuh jiwa roh kami Bapa. Segala kuasa kegelapan Tuhan, segala roh jahat kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan darah-Mu Tuhan, dengan kuasa daripada darah Engkau Tuhan, yang mempunyai kuasa Tuhan yang luar biasa atas kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar hambanya yang kami menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapi dari ujung rambut sampai telapak kakinya Bapa. Biarlah setiap kata demi kata, setiap firman yang akan disampaikan Tuhan, sungguh-sungguh dipimpin oleh kuasa daripada Engkau Bapa. Biarlah firman-Mu boleh masuk dalam hati kami, biarlah Tuhan boleh bertumbuh di dalam hidup kami, untuk kami boleh mengerti Tuhan. Kau buka telinga kami untuk mendengar Tuhan, untuk kami dapat melakukan semua apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan Tuhan. Pada akhir zaman ini Tuhan, umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu akan diselamatkan Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini adalah tindakan iman, yang akan kita lihat nanti dari Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Yang tindakan iman ketika kita hidup bersama-sama dengan saudara seiman. Kita akan membaca, saya mohon Pak Andi nanti membacakannya bagi kita. Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 10. Galatia 6 ayat 1 sampai dengan 10. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat tindakan iman apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus di dalam hidup ini. Ya, kalau tadi kita membaca, kita harus melakukan hukum Kristus. Ya, jadi artinya kalau di dalam Yakobus dikatakan iman kita itu harus dengan perbuatan. Ya, bukan cuma kita berkata beriman, tapi tindakan kita, kelakuan kita tidak mencerminkan sebagai orang yang beriman. Saudara, kitab Galatia ini ditulis pada tahun 48 Masehi, kitab surat kiriman Rasul Paulus ya kepada jemaat di Galatia. Orang-orang yang sudah percaya pada Injil Kristus,
kemudian ada di kalangan mereka itu pada waktu itu Injil yang palsu. Apakah Injil yang palsu itu yang diajarkan oleh orang-orang Yudaisme pada waktu itu? Pengajar-pengajar itu mengajarkan bahwa orang diselamatkan atau dibenarkan itu bukan hanya karena iman kepada Kristus, tetapi juga harus melalui hukum Taurat dan harus disunat. Ya. Tema dari surat Galatia ini adalah tentang kasih karunia Tuhan karena iman kita kepada Kristus, atau hidup kita dibenarkan karena kasih Kristus, ya, berdasarkan iman kita kepada Tuhan. Jadi pada waktu itu kalau kita mulai melihat dari awal-awal kitab Galatia ini, dari pasal yang pertama dan selanjutnya, Rasul Paulus ingin mengajarkan, memberitahu ya dalam surat kirimannya ini kepada orang-orang pada waktu itu supaya mereka itu tahu, ya. Dan Rasul Paulus ingin meneguhkan tentang berita Injil ini, ya. Kemudian Rasul Paulus juga mengadakan satu pembelaan tentang prinsip kebenaran itu, bahwa kebenaran itu didapatkan karena iman, ya, bukan karena melakukan hukum Taurat. Dan kalau saudara membaca di dalam pasal yang kelima, di situ bercerita tentang kemerdekaan, ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus itu katanya dikatakan telah memerdekakan kita. Kalau saudara baca ayat yang ke-1 itu. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus ingin memberitahu kepada jemaat pada waktu itu, ya, bahwa kita semua ini orang yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Bukan karena melakukan hukum Taurat atau disunat, maka kita ini menjadi orang yang diselamatkan. Tetapi cukup karya Kristus di salib yang memerdekakan kita, sehingga kita menjadi orang yang percaya yang menerima anugerah keselamatan. Dan Rasul Paulus mengatakan hidup kita ini harus dipimpin oleh Roh Kudus, ya, supaya kita menghasilkan buah-buah roh. Kalau saudara membaca di dalam pasal yang kelima itu, ya, tentang buah roh, bahkan dikatakan juga sebelumnya perbuatan daging itu apa saja yang tidak akan bisa membawa orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh roh, maka dia akan menghasilkan buah roh di dalam kehidupannya. Jadi Rasul Paulus ingin memberitahu kepada orang-orang Galatia itu, bahkan kalau saudara membaca, mengapa kamu begitu bodoh, ya. Jadi kenapa baru aja dengar Injil tentang Kristus sekarang bisa diselewengkan oleh pengajar-pengajar palsu ini yang mengatakan bahwa keselamatan itu bukan hanya melalui iman kita kepada Kristus, ya, tetapi harus melalui tadi saya katakan hukum Taurat dan juga melalui sunat, ya. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat di dalam pasal yang ke-6 ini setelah Rasul Paulus di dalam pasal yang kelima menceritakan tentang kemerdekaan Kristen, bagaimana tindakan kita, tindakan iman kita, perbuatan kita sebagai orang yang percaya, ya, bersama-sama ketika hidup, ya, sebagai orang yang beriman itu, ya. Yang pertama kita akan melihat hidup kita orang percaya atau hidup kita orang beriman. Yang pertama adalah menjaga diri, ya, di dalam ayat yang ke-1, pasal 6 ayat yang ke-1 bagian yang akhir dikatakan, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Saudara, di sini Rasul Paulus mengatakan buat kita orang-orang yang sudah percaya, hidup kita juga ini harus berhati-hati. Harus waspada, ya. Jangan sampai kita kena pencobaan. Firman Tuhan katakan di sekeliling kita ini ada iblis yang sedang berjalan, katanya, ya, seperti singa yang mengaum untuk mencobai orang-orang yang percaya. Sehingga dikatakan ketika kita mau melakukan hal yang baik, akhirnya yang tidak baiklah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena si pencoba itu berkeliling di dalam kehidupan orang yang percaya supaya hidup kita melenceng dari firman Tuhan. Oleh karena itulah Rasul Paulus mengatakan, setelah kita menjadi orang yang merdeka, maka hidup kita ini harus belajar menjaga diri. Pada waktu itu Rasul Paulus mengatakan ayat-ayat firman Tuhan ini kepada orang-orang di Galatia.
tetapi ini juga kepada kita orang yang percaya pada hari ini dan kepada saudara dan saya yang hadir dan kita merenungkan firman Tuhan ini. Jadi di dalam kehidupan kita ini kita harus berhati-hati. Ya, nanti kita akan melihat kenapa Rasul Paulus bilang kita harus menjaga diri. Karena ada satu tujuan ya bagi Tuhan, dari Tuhan untuk kita semuanya orang-orang yang percaya. Kemudian di dalam ayat yang keempat dikatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Ayat 4a. Jadi selain menjaga diri kita sendiri supaya kita jangan jatuh di dalam pencobaan, supaya kita terus menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan ini, kita melihat, menguji diri kita sendiri. Dikatakan di dalam ayat ini, kalau saudara membaca selanjutnya itu dikatakan, ia boleh berpegang melihat keadaannya dan bukan melihat keadaan orang lain. Menguji diri kita untuk apa yang kita lakukan. Kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, lihatlah apa yang sudah kita lakukan. Apakah pekerjaan kita itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Bukan melihat pekerjaan orang yang lain. Mungkin kita bisa mengatakan, wah pekerjaan si itu begini, begitu banyak kekurangannya, kita mencela orang lain. Tapi firman Tuhan katakan, lihat diri kita. Setelah menjaga diri kita, hati-hati supaya jangan jatuh di dalam pencobaan. Demikian juga kita menguji diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan itu benar-benar menyenangkan hatinya Tuhan. Jangan kita ngomongin orang lain. Jangan kita mengatakan, oh si Alma begitu, si itu begitu. Itu hamba Tuhan itu begini, begitu saudara. Tapi kita tidak melihat diri kita sendiri. Itu yang Rasul Paulus katakan di antara saudara-saudara seiman itu. Ya, jadi lihatlah pekerjaan kita ini. Ya, gimana pekerjaan kita ini. Ya, saudara-saudara. Kemudian dikatakan kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Itu dikatakan ayat yang kelima. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Setiap orang, setiap pribadi kita ini harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita karunia-karunia, Tuhan mengizinkan kita, memberikan kita kesempatan untuk melayani. Satu kali kelak kita harus menghadap kepada Tuhan dan kita bertanggung jawab kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita untuk kita melayani Tuhan. Dikatakan semua orang akan menghadap Tuhan pada waktunya. Dan pada waktu itulah kita harus bersiap memberikan pertanggungan jawab. Saudara ingat tentang perumpamaan talenta itu? Bagaimana ketika tuannya memberikan masing-masing talenta dan ketika pada waktunya tuan itu datang, maka hamba-hamba yang diberikan talenta itu harus bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan apa yang sudah diberikan oleh tuannya pada waktu itu. Nah, inilah yang dikatakan juga oleh Rasul Paulus, supaya kita berhati-hati karena kita akan bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, ya, tindakan iman kita di dalam hidup kita bersama-sama dengan orang yang percaya adalah tadi saya katakan kita ini harus ya menguji diri, menjaga diri dari hidup kita sebagai orang percaya. Kenapa? Sekali lagi karena ada tugas dari Tuhan kepada kita selama kita ada di dalam dunia ini. Jadi tugas hidup kita sebagai orang percaya ini untuk melakukan pelayanan, pekerjaan Tuhan. Saudara, yang melayani itu bukan orang yang di sini saja membawakan firman Tuhan, yang memimpin pujian, yang duduk di situ, ya saudara-saudara, yang kemudian tadi juga ada duduk di sini main musik. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Semua orang, kita semuanya diberikan tanggung jawab sama Tuhan untuk melayani Tuhan. Jadi ada tugas. Dan di dalam ayat yang ke-1 kalau kita kembali, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut. Nah tadi, kenapa kita harus menjaga diri kita sendiri? Karena kita diberikan tugas, diberikan tanggung jawab oleh Tuhan. Kalau ada di antara kita, saudara-saudara seiman, orang-orang yang lebih dewasa rohaninya, dan melihat orang-orang sedang melenceng jalannya dari kebenaran firman Tuhan, maka dikatakan kita orang-orang yang mengerti firman Tuhan, yang lebih dewasa rohaninya, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar
tetapi dikatakan di dalam roh yang lemah lembut. Bukan dengan kata-kata yang kasar, ya, bukan dengan hal-hal yang tidak baik, tetapi dikatakan kita memimpin orang itu ke jalan yang benar di dalam roh yang lemah lembut. Inilah tugas kita, tanggung jawab kita. Mungkin orang itu adalah keluarga kita, mungkin orang itu teman-teman kita di dalam aktivitas kehidupan kita, mungkin juga saudara-saudara seiman kita. Bukan kemudian kita marah dan mengata-ngatai orang tersebut, tetapi dikatakan kita orang-orang yang dewasa di dalam rohani, yang sudah menjaga diri kita, menguji diri kita, maka kita harus menuntun orang-orang yang demikian. Jangan kita mungkin berkatakan biarinlah, yang penting saya selamat. Dia sudah mendengar firman Tuhan. Kalau dia tidak mau melakukan firman Tuhan, urusan dia sendiri, tanggung jawab dia sendiri. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya. Di tengah-tengah lingkungan kita saudara seiman, bahkan di tengah dunia ini. Kemudian yang ketiga, ya, itu ada di dalam ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekarang bukan saja kita bisa menolong orang-orang, tetapi kita juga harus saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Ada di antara kita yang mengalami masalah, pergumulan. Saudara, di tengah-tengah waktu ini ada banyak kesulitan dan tantangan. Banyak kali jemaat WA kepada saya, memohon didoakan. Ya. Ada banyak hal yang dihadapi di dalam kehidupan ini, dan kita harus menolong saudara seiman. Ya, jangan kita udah sebodoh aja biarinlah, apalagi hidup sedang susah, saya juga susah, masa saya harus menolong orang? Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan, kalau saudara membaca di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 13, 14 sampai 15, Pak Andi bisa tolong bacakan. Galatia pasal yang ke-5 ayat 13 sampai 15. Galatia 5 ayat 13 sampai dengan 14. Sampai 15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ya, terima kasih, amin. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Setelah kita menjadi orang-orang yang merdeka, dipanggil untuk merdeka, jangan sampai hidup kita mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan katanya untuk berbuat dosa. Tetapi di sini jelas dikatakan layanilah seorang dengan yang lainnya. Inilah yang dikatakan juga di dalam pasal 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Di dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita, setiap orang mengalami, ya, mempunyai bebannya sendiri. Barangkali si A punya beban apa, si B punya beban yang lain yang berbeda dengan si A. Tapi masing-masing di dalam perjalanan hidup ini kita mengalami persoalan, kita mengalami masalah, dan firman Tuhan katakan biarlah kita satu dengan yang lainnya yang diikat oleh kasih Kristus ini, karena kita sama-sama percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Maka satu dengan yang lain kita harus saling menopang, harus saling tolong menolong. Saudara bisa memberikan kekuatan melalui doa-doa kita. Kita bisa menguatkan, ya, melalui apapun yang bisa kita lakukan. Mungkin kita korban tenaga kita, ya, kita korban materi kita, atau apapun yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini. Tuhan mengatakan, firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah yang Tuhan Yesus katakan juga, ya. Di dalam dua hukumnya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Bahkan di dalam ayat yang tadi kita baca ayat 15, hati-hati katanya, ya, jangan saling menggigit, saling menelan, saling awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Artinya biarlah di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai saudara seiman, ya,
mungkin perjalanan kehidupan kita di dalam keluarga kita, ya, di dalam setiap aktivitas hidup kita. Mari kita saling menolong satu dengan yang lainnya, saling memperhatikan, saling mempedulikan satu dengan yang lainnya. Tidak semua orang harus ditolong dengan materi. Saudara, ada orang yang punya materi banyak, tetapi dia kesepian di dalam kehidupannya. Kita bisa menolong dia dengan memberikan perhatian, memberikan kekuatan, ya, melalui firman Tuhan di dalam kehidupannya. Inilah yang dikatakan, ya, hidup kita sebagai orang percaya. Jadi ada satu tindakan iman, satu perbuatan di dalam kehidupan kita setelah kita menjadi orang yang percaya kepada Kristus di dalam kehidupan kita. Kemudian yang lain adalah memiliki kerendahan hati. Itu lihat dalam ayat 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ya, biarlah ketika kita melayani, ketika kita ada di dalam lingkungan kita dengan orang-orang yang percaya, jangan kita sombong merasa kita lebih hebat, lebih tinggi rohaninya daripada yang lain. Cuma Tuhan yang mengukur kehidupan kita, bukan kita, bukan gembala, ya, bukan sesama saudara seiman, tetapi Tuhanlah yang menyelidik hati kita, yang tahu keadaan kita. Oleh karena itu belajarlah seperti Kristus. Kristus adalah teladan kita. Dia itu katanya Tuhan mengatakan, belajarlah daripadaku. Aku ini rendah hati dan lemah lembut. Itulah yang harus kita miliki di dalam hidup ini. Jangan sombong, karena dikatakan kalau kita melakukan itu maka kita dikatakan orang yang menipu diri kita sendiri. Barangkali di hadapan orang kita begitu hebat, tapi di hadapan Tuhan siapa yang tahu? Kita tidak ada yang tahu. Tetapi yang terpenting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, tindakan iman kita adalah melakukan kebenaran firman Tuhan dan dengan kerendahan hati. Ya, jangan merasa diri kita sekali lagi lebih hebat daripada yang lain. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ya, jadi ada kesatuan hati, ya, di antara kehidupan kita, tindakan iman kita di dalam hidup bersama-sama dengan orang yang percaya itu adalah kesatuan hati di antara pemimpin dan yang dipimpin. Siapa pemimpin itu? Bukan gembala saja Bapak Ibu. Ya, pemimpin itu bisa guru-guru sekolah minggu, bisa, ya, guru-guru Injil, kemudian gembala, pokoknya mereka yang diajar. Ada kesatuan hati antara yang mengajar dan yang diajar. Inilah kerinduan Rasul Paulus juga kepada jemaat di Galatia pada waktu itu, bahkan kerinduan Tuhan kepada kita semuanya, ya, sebagai orang-orang yang dipersatukan, sekali lagi yang diikat oleh kasih Kristus. Biarlah di antara kita semua ada kesatuan hati, satu dengan yang lainnya, ya, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Nah, kita akan melihat di dalam ayat-ayat yang selanjutnya adalah tindakan iman kita supaya hidup kita juga berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8 dikatakan ayat ke-7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Firman Tuhan katakan berhati-hati, ya. Allah tidak bisa dipermainkan. Barangkali kita bisa kepada orang lain, barangkali di dalam kehidupan suami istri satu dengan yang lain tidak saling tahu, di antara saudara seiman, ya. Di dalam setiap kehidupan kita dimanapun kita berada, barangkali satu dengan yang lain kita bisa saja menutupi. Tetapi firman Tuhan katakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena dimanapun, apapun yang kita lakukan, ada mata Tuhan yang melihat kita. Dia melihat sampai ke lubuk hati kita yang terdalam. Bahkan dikatakan sebelum kita mengucapkan sesuatu, apalagi berbuat, belum mengucapkan sesuatu, Allah sudah tahu itu apa yang ada di dalam pikiran kita. Oleh karena itulah di sini dikatakan hidup kita ini harus berkenan. Ya, tindakan iman kita adalah sebagai orang yang percaya, hidup kita ini harus menyenangkan hatinya Tuhan di dalam kehidupan ini. Ya, hati-hati, biarlah kita hidup kita ini sekali lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia yang tahu, Dia Maha tahu segala yang kita perbuat. Saudara,
pada minggu lalu ketika kami ke Sukabumi di dalam musyawarah kerja daerah itu, kami seharusnya waktu itu sudah rembukan akan mengadakan mukerda itu di Cipanas. Tetapi ketika panitia ke sana melihat hotelnya sedang direnov, dan kemudian panitia berkata kepada saya, udah aja dipindah aja di Sukabumi aja. Waktu itu saya memang berkata terserah mau dimanapun juga. Mau di daerah Banten silahkan, mau di Sukabumi boleh, mau di Puncak Cipanas boleh, karena ada yang usul juga. Udah aja katanya di Puncak, di Cipanas. Tapi Tuhan itu Maha tahu. Ya, pada waktunya kita mau ke sana sehari sebelumnya yaitu itu ada gempa. Dan jalan dari Cianjur ke arah Cipanas itu tertutup karena longsor. Saudara, Tuhan itu Maha mengetahui, Maha mengerti. Ya, kami bersyukur meskipun perjalanan dari mulai Cianjur sampai ke Sukabumi itu macet, dan ketika pulangnya lebih macet lagi. Ya, dari Sukabumi ke Cianjur itu 3 jam, biasanya cuma 1 jam. Itu jadi 3 jam. Mobil-mobil ambulans, jenazah lewat gitu, itu mencekam juga ya, suaranya bunyinya terus menerus di sepanjang perjalanan karena kami tidak bisa, karena kami diam aja kan mobilnya kan. Ibu Jun juga ikutnya waktu itu ada bersama-sama di mobil. Ya kita ngobrol terakhir pulang bersama dengan Pak Oda, ya udah kita ngobrol-ngobrol aja gitu ya di dalam mobil, nggak bisa apa-apa gitu. Nah saudara-saudara, tapi saya mau berkata bahwa Tuhan itu Maha tahu. Saya memikirkan, Tuhan Engkau tahu apa yang di depan. Itu waktu itu panitia udah rasanya yakin, udah aja katanya. Dia bilang, Ci udah aja di Cipanas aja, di Puncak aja kita mengadakan mukerda. Iya boleh silahkan, saya bilang begitu. Tapi keadaan tidak memungkinkan, akhirnya dipindahlah ke Sukabumi. Saudara, saya tidak membayangkan apa yang akan terjadi, tapi itulah. Berhati-hatilah di dalam kehidupan kita. Kita punya Tuhan yang Maha tahu, yang tahu ke depannya akan seperti apa. Ya, yang tahu kehidupan kita. Barangkali hari ini kita ada yang gelisah, khawatir. Aduh Tuhan, gimana ke depannya? Masa depan kita semua di dalam tangan Tuhan. Bagi anak-anak muda, keluarga-keluarga muda, gak usah takut, gak usah gelisah, gak usah khawatir. Tuhan tahu dan Dia memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sebagaimana kami hamba-hamba Tuhan ya, dipimpin oleh Tuhan, disertai baik yang dari Banten maupun yang dari Bandung, kami semua boleh tiba dan kembali juga dengan selamat dalam pimpinan Tuhan. Dia yang mengerti, Dia yang tahu. Begitu juga dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya mengharapkan kalau ada di antara kita yang hari ini datang dalam keadaan khawatir, bingung, takut, gelisah di dalam kehidupan ini, ingat, kita punya Tuhan yang Maha tahu, tapi sekaligus Dia Tuhan yang Maha kasih, yang memelihara kehidupan kita. Ya, oleh karena itu, kenapa ayat ini mengatakan jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Ya, jangan kita pikir Allah nggak tahu saya melakukan ini. Ya, mungkin kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita berpikir masa sih Tuhan tahu? Ya, itu mungkin baru ada di dalam angan-angan saya, di dalam pikiran saya. Tapi itulah firman Tuhan katakan, apa yang ada dalam pikiran kita yang belum kita ucapkan sekalipun, Allah sudah tahu. Apa yang akan kita ucapkan, kita pikirkan, sedang pikirkan dan kita lakukan di dalam kehidupan ini. Dan firman Tuhan katakan, ingat, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat ke-8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kalau seorang petani menabur, maka dia akan menuai. Ketika kita menabur padi, ya tentu kita juga akan menuainya. Padi gak mungkin tiba-tiba pohon mangga yang kita ambil buah mangga ya. Kalau kita punya pohon mangga, menanam buah mangga, ya kita akan mengambil nanti pada waktunya buah mangga, bukan buah rambutan. Itulah yang dikatakan. Apa yang ditabur, apa yang kita tabur, ketika kita menabur hal-hal yang tidak baik, itulah yang juga yang akan kita tuai di dalam kehidupan kita.
Sehingga di sini dikatakan jangan kita menabur di dalam daging. Ya, kalau saudara membaca di dalam pasal yang kelima itu perbuatan-perbuatan daging dikatakan ayat 19, perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Dikatakan barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya orang yang menabur, melakukan hal-hal yang daging yang tidak diperkenan oleh Tuhan, di antaranya tadi yang sudah dibacakan yang ada di dalam pasal yang kelima ayat 19 tadi katakan, ya, dia akan menuai kebinasaan. Karena jelas tadi dikatakan dia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Tetapi di sini dikatakan, tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ya, kalau kita menabur hal yang baik, ketika hidup kita memberi diri kita dipimpin oleh Tuhan sebagai miliknya Kristus, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus di dalam perjalanan hidup kita, maka janji firman Tuhan, kita akan menuai hidup yang kekal. Itulah yang firman Tuhan katakan. Itulah tindakan iman kita supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, ya. Biarlah kita sungguh-sungguh tahu, ya, bahwa ada Tuhan yang selalu melihat perjalanan kehidupan kita. Jangan seorang pun merasa bahwa Tuhan tidak tahu apa yang sedang kita pikirkan. Dia Maha mengetahui. Biarlah kita menabur hal yang baik, ya, buah-buah roh yang dihasilkan dalam kehidupan kita itu. Ya, ayat-ayat selanjutnya dari pasal yang kelima tadi. Mari kita menabur, ya, di dalam roh, karena kita akan menuai hidup yang kekal. Dan saudara, tindakan iman kita selanjutnya adalah hidup di dalam kasih. Tadi bagaimana kita hidup sebagai orang percaya itu kita harus menguji diri dan lain sebagainya. Kita juga harus hidup berkenan, dan sekarang kita hidup di dalam kasih. Pasal ayat 9-10, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mari di dalam kehidupan kita praktekkan. Jangan cuma ngomong saya mengasihi sesama manusia, saya mengasihi saudara seiman, tapi praktekkan untuk kita hidup di dalam kasih itu. Di sini dikatakan berbuat baik. Saudara, berbuat baik yang dikatakan ini bukan hanya sesaat, tetapi dikatakan harus terus menerus. Jangan jemu-jemu, jangan bosan untuk berbuat baik, ya. Jangan jemu, jangan bosan. Ya, jangan, udahlah, bosan saya harus terus berbuat baik. Kok nggak ada orang yang berbuat baik kepada saya terus yang harus berbuat baik. Tapi firman Tuhan katakan jangan jemu-jemu, jangan bosan berbuat baik. Karena kalau sudah datang waktunya kita akan menuai. Dikatakan lagi tentang menuai. Apa yang kita lakukan, semuanya itu memang yang akan kita tuai di dalam perjalanan kehidupan kita kelak. Dan ayat yang terakhir tadi katakan, pergunakanlah kesempatan yang Tuhan berikan. Waktu yang Tuhan berikan, satu kali kesempatan itu tidak akan pernah terulang lagi. Tidak akan pernah ada lagi di dalam kehidupan kita. Tapi sekarang ketika kesempatan itu ada di dalam kehidupan ini, mari pergunakan kesempatan itu berbuat baik. Di sini dikatakan kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Inilah tindakan iman kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus untuk hidup di dalam kasih, saling mengasihi satu dengan yang lainnya kepada semua orang. Saudara, kalau kita membaca di medsos Pray for Cianjur, jangan cuma doa aja, tetapi kalau kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan, ya, kepada semua orang, kepada orang-orang yang terkena musibah, kepada orang-orang yang mengalami duka yang mendalam. Ya, kalau saudara membaca sekian ratus orang, ya, sedang mengalami, dan saya juga melihat videonya bagaimana anak-anak katanya sedang diterapi, ya, karena nanti pasti berdampak pada anak-anak, ya, dalam kehidupan mereka, trauma-trauma yang mereka alami ketika mereka mengalami gempa bumi itu, ya, dan keadaan-keadaan. Bagaimana ada orang-orang, banyak orang yang kehilangan orang-orang yang dikasih. Mari kesempatan
yang baik ini kita pergunakan untuk berbuat yang baik, tetapi juga kepada sesama saudara kita seiman. Kita melihat satu dengan yang lain di dalam kehidupan kita, di jemaat kita di sini. Ya, kalau ada orang yang sedang sakit, mengalami masalah pergumulan kehidupan kita bisa mendoakan, kita bisa memberikan perhatian, kita bisa mempedulikan satu dengan yang lainnya. Kerinduan kami tentu, ya, supaya jemaat semua saling bergandengan tangan, mengasihi satu dengan yang lain, berbuat baik di dalam perjalanan kehidupan kita selama Tuhan masih memberikan kesempatan. Ada waktu di mana kesempatan itu tidak akan pernah terulang lagi. Tapi sekarang ketika kesempatan itu datang, ya, mari kita lakukan itu. Saudara, bagaimana tindakan iman kita? Kalau tadi kita sudah membaca itu semua untuk jemaat Galatia, tetapi sekali lagi mari kita melihat juga hidup kita, tindakan iman kita. Mari kita menjaga diri kita sendiri, ya, supaya hidup kita ini berkenan kepada Tuhan dan memimpin orang di dalam kebenaran dengan roh yang lemah lembut. Itu adalah tugas, itu adalah tanggung jawab. Saudara tidak bisa berkata, itu mah tugasnya gembala aja, itu mah tugasnya penatua. Tapi kita semuanya menjaga diri kita, menguji diri kita, ya, dan hidup kita berkenan kepada Tuhan dan memimpin orang-orang yang sedang berjalan, yang sedang tersesat di dalam perjalanan kehidupannya, memimpin mereka kembali, membawa mereka di dalam kebenaran. Yang kedua, hidup di dalam kasih dengan saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, mari hidup kita, ya, bukan di sana jemaat Galatia yang dulu, ya, saudara-saudara, dikirimkan suratnya oleh Rasul Paulus, tetapi sekarang buat kita, mari kita menabur di dalam roh, bukan di dalam kedagingan, karena kedagingan itu membawa kepada kebinasaan. Tetapi orang yang menabur di dalam roh, sesuai dengan kehendaknya, kita melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, dia akan menerima hidup yang kekal. Bagian akhir dari firman Tuhan, kesimpulan yang pertama, orang percaya adalah orang yang hidupnya, ya, sudah dimerdekakan dari dosa melalui korban Kristus, yaitu saudara dan saya. Maka hidupnya harus disertai tindakan iman sebagai anak-anak yang taat kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita ini adalah anak-anak Tuhan. Dan sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan itu, mari kita menjadi anak-anak yang taat. Yang kedua, tindakan iman yang kita lakukan adalah hidup berkenan kepada Tuhan, ya. Hidup menyenangkan hatinya Tuhan dengan menjaga diri kita, menguji diri kita, ya, dan bertanggung jawab atas karunia-karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun di sini yang mengatakan saya tidak bisa apa-apa. Saudara bisa. Mempedulikan, ya, memperhatikan orang lain. Bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini. Yang ketiga, yang terakhir, kesempatan yang Tuhan berikan, mari kita pakai untuk saling mengasihi dan tidak jemu berbuat baik kepada sesama manusia dan terutama kepada sesama saudara seiman kita. Ya, saya ingin kita di sini menjadi jemaat yang terus bergandengan tangan, yang mempunyai rasa kekeluargaan yang indah, ya, sehingga itu menyenangkan hatinya Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Bapa di dalam surga, terima kasih kami bisa beribadah hari ini, memuji dan mengagungkan Tuhan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan juga memberkati semua saudara-saudara seiman kami yang melayani. Kami percayakan semua dalam tangan Tuhan supaya kami terus setia di dalam pelayanan kami dengan apa yang kami bisa berikan guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa, biarlah firman-Mu juga tertanam di dalam hidup kami, supaya kami sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain dan juga mempedulikan kepada saudara-saudara seiman kami, bahkan kepada sesama kami manusia. Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu. Kalau ada yang di antara kami yang hadir saat ini dalam keadaan sakit, ataupun yang ada di rumah di dalam keadaan sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kesembuhan. Kalau di antara kami dalam masalah pergumulan, kami membawa kepada Tuhan. Kami percaya pertolongan datang daripada Tuhan. Kalau ada yang berkekurangan, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala
persiapan Natal di dalam tangan Tuhan. Pakai semua yang menangani, berikan hikmat pengurapan daripada Tuhan, sehingga pada harinya apa yang ingin kami lakukan semuanya sungguh-sungguh untuk meninggikan nama Tuhan. Bapa, kami berdoa buat pemerintah kami di pusat maupun di daerah Tuhan, yang menangani masalah-masalah yang banyak terjadi. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk akibat daripada gempa Tuhan di Cianjur ini, banyak orang-orang yang terkehilangan keluarga-keluarga mereka, yang kehilangan rumah mereka, dan hal-hal yang mereka alami. Tuhan, berikan pertolongan, berikan hikmat kepada pemerintah kami supaya bisa menangani semuanya. Bahkan kami sebagai anak-anak Tuhan bisa ambil bagian di dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau pulang, sertai perjalanan kami yang jauh maupun dekat, lindungi kami, sampaikan kami dengan selamat di rumah kami dengan tidak kurang suatu apapun. Keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, dalam segala usaha pekerjaan, perdagangannya diberkati dengan berkat yang berlimpah. Anak cucu kami di dalam sekolah ataupun ada yang sudah bekerja, diberkati oleh Tuhan. Biarkan mereka boleh berhasil, lebih daripada itu mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepada Tuhan. Segala puji, segala hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan yang mengasihi hidup kami. Tangan-tangan yang memberikan persembahan, tangan-tangan yang mengembalikan miliknya Tuhan, tangan-tangan yang memberikan persembahan kasih, Tuhan balas dengan berkat-Mu yang berlimpah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Kita nyanyikan pujian, hidup ini adalah kesempatan.